Kami dari Markas Komando Pusat, Markas Victoria, menolak dan menolak Saudara Sebi Sambong mengaku diri sebagai juru bicara OPM luar negeri. Viral KKB amburadul internalnya saling serang dan saling rebut kekuasaan. Baru-baru ini KKB mengeluarkan statement pernyataan sikap yang menyatakan penolakan atau tidak mengakui lagi Sebi Sambong dan Benny Wenda sebagai anggota TPNPB OPM atau sebagai juru bicara KKB. Video ini admin dapatkan dari media sosial internal TPNPB OPM yang berhasil kami dapatkan, maka dari itu tonton videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Sepertinya TPNPB OPM makin amburadul yang mana antar petinggi saling merebut kekuasaan sebagai pemimpin OPM. Hal itu dibuktikan dalam video yang nampak 10 orang KKB mengeluarkan pernyataan sikap menolak Sebi Sambong dan Benny Wenda. Kami dari Markas Komando Pusat, Markas Victoria, menolak dan menolak Saudara Sebi Sambong. Kami mohon Tuan Benny Wenda dan Tuan Sam Karwa segera bertanggung jawab Dan mendukung Jeffrey Bomanak sebagai penanggung jawab diplomatik. Dalam video tersebut juga memperlihatkan anggota KKB tersebut menuntut Benny Wenda untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat bangsa Papua atas kerja membuat ULMWP yang meresahkan masyarakat Papua. Pungkasnya dalam video tersebut juga menyatakan bahwa mereka dari Markas Komando Pusat TPNPB OPM Victoria menolak Sebi Sambong sebagai juru bicara TPN OPM untuk menjadi juru bicara TPNPB OPM. Dan sekarang kami menolak Saudara Sebi Sambong sebagai juru bicara OPM TPN. Nampak juga dalam video tersebut mereka menyatakan sikap untuk meminta segera mengakui Jeffrey Bomanak sebagai Komando Pusat Penanggung Jawab Umum Diplomatik dan Dewan Nasional. Dan mulai hari ini segera mengakui Komando Pusat, yaitu Markas Pusat adalah Markas Victoria, penanggung jawab umum politik dan diplomasi adalah Tuan Bomanak Jeffrey Pagawak Letnan. Jelas dapat diartikan dalam video tersebut ada perebutan kekuasaan antara Sebi Sambong, Benny Wenda, dan Jeffrey Bomanak, namun tidak sebutkan di tempat mana mereka melakukan pernyataan sikap tersebut. Dalam video nampak mereka sedang berada di dalam hutan rimba Papua. Di akhir video mereka juga menyatakan mereka menghimbau kepada seluruh diplomat yang berada di luar negeri yang mengatasnamakan Markas TPN OPM Pusat kami tolak karena tidak sesuai rekomendasi Markas Pusat, pungkasnya. Penyebab sejumlah pecatan TNI pilih membelot gabung KKB Papua, pengamat militer tidak tahan. Melansir dari surya.co.id, sejumlah pecatan TNI memilih jadi pengkhianat negara dan bergabung dengan KKB Papua. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat justru melanggar sumpahnya dan meneror masyarakat. Terbaru, KKB pimpinan Yotam Bugiangge melakukan aksi teror terhadap warga dan terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Nduga, Papua Pegunungan. Yotam Bugiangge sendiri merupakan pecatan TNI yang dulu bertugas di Kompice Yonif 756 WMS, Kabupaten Kirom, Papua. Tak hanya Yotam Bugiangge, berdasarkan catatan tribunnews.com, ada sejumlah anggota TNI yang memilih bergabung dengan KKB Papua. Lalu apa penyebab para anggota TNI itu membelot ke KKB? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Khairul Fahmi, memberikan penjelasan terkait hal ini. Awalnya, Khairul menjelaskan bahwa di medan tempur, seperti terkait operasi untuk penumpasan KKB di Papua, mental prajurit tidak dapat dipukul rata. Hal tersebut terlihat dari adanya praktik buruk yang dilakukan oknum TNI dengan bekerja sama ke KKB Papua seperti menjual senjata hingga pembelotan. Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta, kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpas, katanya melansir dari tribunnews.com.
Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB. Salah satu alasannya, tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudaranya warga Papua, sambung Khairul. Dengan fakta tersebut, Khairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming materi, dan alasan ideologis. Khairul pun mengungkapkan besar kecilnya peluang terjadi pembelotan bergantung dari TNI mampu menjaga moral dan mental prajuritnya. Selain itu, TNI juga harus mampu melakukan propaganda yang kuat dan efektif demi meraih simpati dan dukungan. Lalu yang paling penting adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut, improper violence oleh prajuritnya di medan operasi di Papua, ujarnya. Khairul pun menjelaskan, propaganda pemerintah terkait KKB yang dilabeli sebagai ekstremis, jahat, dan pengacau masih kalah dengan propaganda dari KKB sendiri yang melabeli organisasinya sebagai wujud perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Jadi di masa lalu, propaganda kita bahwa KKB ini adalah ekstremis jahat pengacau keamanan yang harus dibasmi agar kedamaian hadir di Papua, dapat disimpulkan belum mampu membendung propaganda lawan bahwa yang mereka lakukan adalah perlawanan atas penindasan, ketidakadilan, pembodohan, dan merupakan perjuangan untuk membebaskan warga, paparnya. Di sisi lain, Khairul menduga pembelotan oleh prajurit TNI dimungkinkan lantaran adanya pergulatan batin yang luar biasa selama melakukan operasi. Keadaan tersebut, sambungnya, dapat menjadi sasaran empuk dari lawan untuk menyerang psikologis dari prajurit TNI tersebut. Dengan kondisi tersebut, Khairul pun meminta agar Mabes TNI mampu membentengi para anggotanya mental ideologis. Harus mampu meyakinkan prajuritnya bahwa kekerasan yang mereka lakukan itu sepenuhnya layak dan para pelaku kejahatan memang harus ditumpas, jelasnya. Sederet pecatan TNI memilih jadi pengkhianat negara yakni dengan bergabung kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Salah satunya adalah Yotam Bugiangge. Ia memilih jalan sesat sebagai pemimpin KKB Papua. Bahkan Yotam Bugiangge kini disebut-sebut sebagai pimpinan KKB Papua yang ditakuti Egyanus Kogoyaces. Yotam dan KKB Papua pimpinannya baru saja terlibat baku tembak dengan aparat di Kampung Nogolit, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023, dan Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Bergabungnya anggota TNI dengan KKB Papua bukanlah hal baru,